Setiap benda memiliki titik berat sebagai titik pusat massa yang menentukan keseimbangan atau kestabilan benda tersebut. Jika garis yang ditarik dari titik pusat massa jatuh pada alas benda, maka benda itu dikatakan berada pada keadaan seimbang stabil. Salah satu contohnya adalah menara Pisa. Menara Pisa tidak jatuh meskipun miring, karena garis yang ditarik dari titik pusat massa menara jatuh pada alasnya. Agar tidak mudah terguling, benda dirancang dengan alas yang lebar dan titik pusat massa yang rendah. Semakin lebar alasnya, gaya yang dibutuhkan untuk menggulingkannya akan semakin besar, karena jarak yang dibutuhkan untuk menaikkan titik pusat massa yang ditandai dengan tanda panah juga besar. Keseimbangan ada 3 jenis, yaitu stabil, labil, dan netral. Keseimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Namun, setelah gayanya dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula. Keseimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Namun, setelah gayanya dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula. Keseimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi letak titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Setelah gaya pengganggu hilang, benda tidak kembali ke posisi semula. Ini adalah contoh keseimbangan labil. Dan ini merupakan contoh keseimbangan stabil. Dan yang ini merupakan contoh keseimbangan netral. Masih banyak contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, halo guys, ketemu lagi bersama saya Riki di channel YouTube Bimbel Smart. Di video kali ini saya akan bahas tentang timbal konsepnya titik berat ya. Jadi pastikan tonton semua dari awal sampai akhir. Saya akan jelaskan konsepnya dan rumus-rumus atau aturan-aturan yang digunakan dalam mengerjakan soal tentang titik berat ya. Ini film fisika SMA kelas 11, lanjutan dari dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Oke, jangan lupa subscribe juga biar update video kita, juga follow Instagram kita @bimbel.smart ya, biar update terus. Saya akan update juga lewat Instagram. Nah, titik berat ini sebenarnya dibagi ya, jadi beberapa macam tipe. Ada tentang garis, bangun datar, bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi juga dibagi dua sih, tentang bangun 3 dimensi yang pejal atau yang kosong ya. Misalnya kaleng itu silinder kosong. Kalau misalnya silinder yang pejal seperti katrol gitu ya, beda dengan kaleng yang kosong. Lalu juga ada massa. Nah, konsepnya cuma nyari X0 sama Y0. Jadi titik di mana kalau kalian pegang titik itu secara horizontal, bendanya akan tetap diam pada tumpuan di titik X0 dan Y0 gitu ya. Nah, ini contoh adalah untuk yang garis. Jadi huruf T begini ya. Jadi ada kawat seperti huruf T, titik beratnya di mana. Lalu untuk yang 2 dimensi, contoh ada potongan kertas seperti ini, titik beratnya di bagian mana, apakah selalu di tengah-tengah gitu ya. Lalu ini contoh yang pejal misalnya, atau yang kosong juga sama ya bentuk gambarnya, tinggal lihat di soal nanti apakah dia termasuk yang pejal atau yang kosong. Untuk yang massa, ya massa dengan massa gitu ya, bola-bola kecil sekali dihubungkan dengan tali atau kawat yang sangat tipis yang tidak dianggap massanya. Oke, kita masuk ke konsepnya titik berat. Yang pertama tentang garis. Garis ini sebenarnya gampang ya, cuman nyari X0 dan Y0. Konsepnya adalah jumlah dari semua titik berat masing-masing garis dikali panjang masing-masing garis. Jadi kalau garis ini adalah memakai konsep panjang. Jadi tinggal X1 kali L1 tambah X2 kali L2 dan seterusnya, lalu L1 L2 dan seterusnya. Y0 Y1 kali L YI kali LI dibagi sigma LI, ini juga Y1 L1 Y2 L2 dan seterusnya, dibagi dengan jumlah
garisnya. Kalau yang tadi misalnya huruf T begitu, berarti ini saya bagi jadi dua garis. Ada garis yang datar dan ada garis yang tegak gitu maksudnya ya. Jadi masing-masing garis kalian analisa. Kalau garis datar udah pasti titik beratnya di tengah-tengah garis. Nah, itu udah harus ngerti ya. Di tengah-tengahnya ini pasti kebagi dua sama. Yang tegak juga sama nih. Dia akan membagi dua bagian sama besar. Nah, ini adalah X2 Y2-nya ya. Ini adalah X1 Y1. Lalu panjang masing-masingnya L1 dan L2 ini masing-masing kalian cari dari keterangan di soal nanti ya. Nah, X1 Y1, X2 Y2 itu tergantung dari koordinat. Makanya kalian harus ngerti. Kalau mengerjakan soal titik berat, itu semua harus ujung-ujungnya adalah koordinat kartesius ya. Jadi kalian harus bikin koordinatnya. Misalnya benda yang T tadi, kalau digambarkan dalam koordinat kartesius, terserah sebenarnya koordinat kartesiusnya mau seperti apa. 0,0-nya di mana gitu. Itu intinya sih. Kalau saya paling gampang 0,0 itu adalah yang paling kiri dan paling bawah dari benda. Jadi kalian nggak ada X dan Y yang minus. Tapi seandainya bendanya ini bisa dilipat kiri kanan simetris, itu lebih baik di sumbu simetrisnya gitu ya. Jadi misalnya huruf T yang tadi, ini udah pasti simetris ya. Ya. Jadi di tengah-tengahnya, ya ini kebagi dua sama. Itu juga boleh. Jadi udah pasti X0-nya itu udah pasti di titik 0 karena 0,0 kalian kan di sini gitu ya. Mungkin nanti lebih jelas di video tentang soal latihannya ya. Jadi di sini konsep-konsep dasarnya adalah koordinat ya. Jadi kalian harus tentukan titik 0,0-nya itu di mana. Koordinat kartesiusnya ini penting ya. Tentukan 0,0-nya di mana gitu ya. Baru kalian bisa tentukan X1 Y1, X2 L2-nya ini ada di mana. Oke, kalau untuk bangun datar sama persis rumusnya cuma diganti sama A. A itu adalah luas ya. Jadi dia pakai konsep luas. Nah, untuk bangun datar ada beberapa bangunan yang umum gitu ya. Nah, kalau persegi panjang sih udah kelihatan lah ya. Pasti di tengah-tengahnya panjang, tengah-tengahnya lebar ya. Nah, untuk segitiga gimana? Segitiga nih seandainya segitiga sama kaki yang ini saya gambar ya. Itu X0 udah pasti di tengah-tengahnya alas, Y0-nya adalah sepertiga dari tinggi. Nah, kalau segitiganya bukan sama kaki, misalnya segitiganya segitiga siku-siku, itu berarti sepertiga dari tinggi dan sepertiga alas ya. Jadi pertama kalian tahu naik ke atasnya itu pasti sepertiga dari tinggi ya. Jadi mungkin di sekitar sini. Itu adalah Y-nya. Nah, X-nya gimana? Apakah di tengah-tengah? Enggak ya. Kalau misalnya segitiga siku-siku enggak di tengah-tengah. Jadi dia tetap sepertiga dari alasnya. Ini kan alas ya. Jadi ini sepertiga alas, sepertiga tinggi. Jadi kurang lebih di titik ini ya. Jadi kalau mau dijabarin X0-nya adalah sepertiga alas, Y0-nya jadi sepertiga dari tingginya baru ya. Nah, ini konsepnya 0,0-nya di ujung kiri bawahnya. Lalu setengah lingkaran udah pasti kiri kanan pasti sama ya karena kan jari-jari. Nah, yang masalah cuma Y0-nya aja 4R per 3Pi. Nah, ini harus ngerti konsep-konsep dasarnya. Nanti mungkin di latihan soal atau contoh soalnya saya akan bahas lebih detail ya tentang setengah lingkaran dan segitiga. Di sini masih yang konsep dasar. Lalu bangunan 3 dimensi. Nah, ini berhubungan dengan volume dan luas permukaan. Makanya saya tadi bilang dibagi dua ya. Kalau volume ini maksudnya bendanya pejal. Pejal tuh artinya bolanya terisi penuh. Kayak misalnya untuk bola bowling ya. Kalau yang luas permukaan ini bolanya itu kosong, misalnya bola sepak atau balon gitu yang ekstrimnya ya. Jadi tengahnya udara. Itu beda titik beratnya. Kalau yang pejal itu pakai volume konsepnya ya. Jadi ini volume V-nya. Lalu yang luas permukaan, yang kosong itu pakai luas permukaan ya. Luas permukaan dari benda-benda 3 dimensi tersebut. Ini kan selalu tambah ya tandanya. Sebenarnya nggak selalu tambah sih. Jadi misalnya ada silinder dilubangi setengah bola gitu ya. Nah, ini jadinya dikurang nanti. Jadi nggak selalu ditambah ya. Nah, kalian harus ngerti itu konsepnya ya. Nggak selalu ditambah, bisa aja dikurang. Jadi kalian bayangin silinder dikurang sama setengah bola. Dibandingkan kalian pikir ini silinder dan bangunan yang seperti ini apa ya kan. Ini sebenarnya boleh ditambah jadinya. Tapi kan susah yang ngitung bangunan yang bentuknya seperti ini. Mendingan
silinder yang besar dikurang sama setengah bola yang di atas, ya kan. Setengah bola yang di atas, dapatlah benda yang ini. Nah, itu konsep logika kalian harus pikir sendiri di titik berat. Lalu yang keempat, massa. Massa ini gampang ya, paling gampang massa, nggak ada aturannya. Ini semua tinggal dikali sama massa masing-masing. Massa juga pasti selalu jumlah karena partikel-partikel ya seperti bola-bola gitu ya, dihubungkan dengan tali yang sangat tipis atau dengan kawat yang sangat tipis. Titik beratnya ada di mana? Nah, ini udah pasti dijumlah semua, nggak ada yang dikurang ya. Nah, untuk yang 3 dimensi, volume dan luas permukaan. Nah, di sini ada beberapa aturan. Contohnya yang pertama untuk tabung pejal. Ini contohnya kayak katrol gitu ya, atau ya katrol ya, yang paling gampang ya. Atau tabung yang berisi penuh, padat dalamnya ya, nggak kosong. Nah, X0-nya udah pasti tengah-tengah ya, karena dia simetris, bawahnya kan jari-jari. Nah, Y0-nya adalah setengah dari tinggi. Volume tabung jangan lupa ya, PR kuadrat kali T. Untuk kerucut pejal, kerucut ini Y0-nya adalah 1/4 tinggi. Kalau X0-nya saya nggak tulis ya, karena ini udah pasti kebagi 2 sama. Volumenya 1/3 PR kuadrat kali T ya. Lalu setengah bola pejal. Setengah bola pejal Y0-nya 3/8 R. Volumenya berarti setengah dari volume bola, setengah dari 4/3 PR pangkat 3. Nah, kulit silinder ini contohnya yang kosong ya, berarti ini pakai luas permukaan nih. Luas permukaan, kalau tabung atau silinder tetap setengah tinggi, luas permukaannya 2 PR kali T ya, luas permukaan yang melingkar, yang kulitnya ya. Lalu kulit kerucut 1/3 dari T, beda dengan kerucut pejal ya, ini beda, tidak sama dengan ya. Lalu luas permukaannya PR kali S. S itu yang miring itu ya. Ini kan tinggi, kerucut, ini R. Jadi harus di Pitagoras dulu. Lalu kulit setengah bola. Kulit setengah bola itu setengah dari R. Ininya luas permukaannya setengah dari 4 PR kuadrat. Jadi mungkin nanti lebih jelas di contoh soal. Pastikan tonton lagi nanti video tentang contoh soalnya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Semoga ini bisa bantu kalian. Jangan lupa subscribe ya. Follow Instagram kita @bimbel.smart juga, lalu ada Facebook kita juga, biar update terus video-video kita. Thank you for watching. Ketemu lagi di video berikutnya. Bimbel Smart, your smart solution.